Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Syahdanisa dan saya Anggi Laila Syarifah. Kami mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab IAI Al-Aziz akan mempresentasikan tanya jawab seputar Nahwu sebagai bentuk penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah Nahwu. Check it out. Saya akan menjelaskan tentang bab al-mansubat. Ya, sudah. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang babul mansubat minal asma. Apa sih babul mansubat minal asma? Yaitu bab isim-isim, yaitu tentang isim-isim yang dinasobkan. Nah, kita lihat penjelasannya. Al-mansubat khamsyata asyar, bahwa isim-isim yang dinasobkan itu ada 15. Apa aja? Wahia al-maf'ul bih, yang pertama itu ada maf'ul bih, aminhul munada, dan dia termasuk munada. Kama sayati bayanuhu, sebagaimana yang telah dijelaskan nanti, yang akan dijelaskan nanti. Yang kedua, itu ada masdar, payusama, dan dia dinamakan al-maf'ul mutlak, maf'ul mutlak. Yang ketiga, itu ada wazorof zaman, wazorof makan. Zorof zaman dan zorof makan, wayusama maf'ul fih, itu dinamakan maf'ul fih. Yang ketiga, itu ada wal maf'ul li ajli, ada maf'ul li ajli. Yang kelima, itu ada maf'ul ma'ahu. Yang keenam, itu ada al-musyabbah bil maf'ul bih, lafaz yang diserupakan dengan maf'ul bih. Yang ketujuh ada hal. Yang kedelapan ada tamyiz. Yang kesembilan itu ada al-mustasna atau pengecualian. Yang kesepuluh itu ada khobar kana wa akhwatuha. Yang kesebelas itu ada khobar huruf al-musyabbah bil laisa, yaitu khobar huruf yang diserupakan dengan laisa. Yang ke-12 itu ada khobar af'alul muqarabah. Yang ke-13 itu ada isim inna wa akhwatuha. Yang ke-14 itu ada isim la yang menafikan atau meniadakan jenis. Dan yang terakhir itu ada wattabi lil mansub, yaitu lafaz yang mengikuti lafaz yang dimansubkan. Bahwa arba'atu asya kama taqaddam, sebagaimana, dan dia ada 4 sebagaimana yang telah dijelaskan di depan. Nah, apakah dari Anggi ada pertanyaan? Ya, ada deal. Berarti di dalam bab al-mansubat itu, di dalam bab al-mansubatu asma itu ada isim-isim yang dibaca nasab. Apa saja deal sebutkan? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, Anggi. Al-mansubat itu ada 15. Al-mansubat khamsyata asyar, itu ada 15. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama itu ada wahya al-maf'ul bih. Yang pertama itu maf'ul bih, wamihul munada, dan dia termasuk munada. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada al-wal masdar, wayu sama maf'ul mutlak. Itu ada masdar dan dia dinamakan maf'ul mutlak. Yang ketiga itu ada wazorof zaman, wazorof makan, wayu sama maf'ul fih. Zorof zaman dan zorof makan dinamakan maf'ul fih. Yang keempat itu ada wal maf'ul li ajli. Yang kelima itu ada maf'ul ma'ahu. Yang keenam ada al-musyabbah bil maf'ul bih, lafaz yang diserupakan dengan maf'ul bih. Yang ketujuh ada hal. Yang kedelapan ada tamyiz. Yang kesembilan ada al-mustasna atau pengecualian. Yang ke-10 ada khobar kana wa akhwatuha. Yang ke-11 itu ada khobar huruf al-musyabbah bil laisa atau lafaz
yang diserupakan dengan laisa. Terus yang ke-12 itu ada khobar, af'alul muqarabah. Yang ke-13 ada isim inna wa akhwatuha. Yang ke-14 ada isim allati linaf'il jinsi, yaitu isim la yang menafikan atau meniadakan jenis. Dan yang terakhir itu wattabilil mansub, lafaz yang mengikuti lafaz yang dimansubkan. Paham nggak? Apakah sudah paham? Oh iya, Fadila sudah paham. Alhamdulillah. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Iya nih, pertanyaan kedua nih, salah satu isim yang dibaca nasab kan adalah ini, maf'ul mutlak. Apa yang dimaksud dengan maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak. Nah, kita lihat di sini maf'ul mutlak. Kita lihat ya pengertian dari maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu apa sih? Maf'ul mutlak adalah isim yang dinasobkan yang bertujuan untuk menegaskan apa yang dikerjakan tapi dengan catatan menggunakan isim masdar. Kayak gitu, Nggi. Jadi maf'ul mutlak kan dia masdar. Dia itu isim yang dinasobkan, tujuannya itu buat negesin apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, tapi dengan dalam bentuk masdar. Bisa dilihat di contohnya kayak nasortu Zaidan nasron. Di situ nasron, kalimat nasron itu maf'ul mutlak. Kenapa? Karena dia bentuknya masdar dan dia juga nasob. Terus tadi tujuannya dia menegaskan apa yang dikerjakan. Aku telah menolong Zaid dengan sebenar-benarnya pertolongan. Kayak gitu, Nggi. Oh, jadi gitu pengertian dari maf'ul mutlak. Ya. Ini Fadila, pertanyaan selanjutnya, misalkan dari contoh maf'ul li'ajli nih, seperti pada lafaz koma atau libu ihtiroman liustazihi. Jadi manakah yang kedudukan sebagai maf'ul li'ajli dan berikan alasannya? Itu kenapa? Contoh dari maf'ul li'ajli. Nih. Dari contoh kalimat yang tadi disebutin sama Anggi, kan komat tolib itiroman istadhihi, maf'ul li'ajlinya itu itiroman, Gi. Kenapa? Karena dia sebagai sebab, menyatakan sebab terjadinya suatu perbuatan. Kan kalimat yang tadi itu kan artinya para murid itu berdiri menghormati ustadznya. Nah, ihtiroman di sini kan dia nasob. Dia juga sebagai sebab terjadinya pekerjaan. Kayak kenapa sih murid itu berdiri? Ya karena sebagai penghormatan, menghormati ustadznya. Kayak gitu, Nggi. Bisa dilihat dari pengertiannya juga di sini. Kan maf'ul li'ajli itu isim yang dinasobkan dengan isim masdar yang gunanya untuk menyatakan sebab atau motif terjadinya perbuatan. Kayak gitu, Nggi. Oh, gitu. Oke. Paham. Alhamdulillah. Oke, ada lagi? Ada lagi nih. Untuk pertanyaan selanjutnya, zuruf zaman dan zuruf makan itu kan dinamakan maf'ul apa? Dan berikan salah satu contohnya.
zorof zaman sama zorof makan itu termasuk maf'ul bih. Contohnya bisa dilihat di sini. Kayak sumtu yauman, aku telah berpuasa 1 hari. Nah, yauman di sini dia termasuk maf'ul bih. Kenapa? Kok maf'ul bih? Karena dia bentuknya masdar. Enggak, bukan. Itu potong aja nih. Karena dia itu zorof zaman, dia menyatakan waktu terjadinya puasa, meskipun dia nggak didahului dengan huruf jer, tapi dia enggak deh. Aduh, bingung. Contohnya itu kayak sumtu yauman, yang artinya aku telah berpuasa 1 hari. Nah, yauman di sini itu termasuk maf'ul bih karena ia zorof zaman atau menunjukkan keterangan waktu. Kayak gitu, Nggi. Nah, untuk zorof makan, contohnya kayak jalastu, waro'aka, aku telah duduk di belakang kamu. Nah, waro'aka di sini itu dia termasuk maf'ul bih karena dia kan nasab, waro'a dia nasab, terus menyatakan tempat sebuah pekerjaan kayak gitu, meskipun dia nggak didahului huruf jer, jadinya dia nasab. Begitu, Nggi. Tadi zorof zaman itu apa yang berkaitan dengan waktu ya? Iya, kalau zorof zaman itu yang berkaitan dengan waktu. Kalau zorof makan itu keterangan tempat. Oh iya, paham. Ada lagi? Ada lagi nih, Fadilah, apa sih yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah. Nah, kita lihat pengertiannya di sini, Nggi. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dinasobkan yang disebutkan setelah huruf wawu ma'iyah untuk menunjukkan kebersamaan atau menjelaskan sesuatu yang menyertai proses terjadinya peristiwa. Udah nempel belum, Gi? Udah kebayang belum kalau maf'ul ma'ah itu apa? Ya kebayang, jadi itu dia lagi ini kan ya, kayak fi'il mudhari ya, yang sedang dikerjakan berarti. Dia tuh isim yang dinasobkan. Dia kan mansub, isim mansub. Terus disebutkannya itu setelah huruf wawu, tapi dia bukan huruf wawu ini, huruf wawu atof, tapi dia huruf wawu ma'iyah yang menunjukkan kebersamaan, yang menyertai proses terjadinya peristiwa. Kayak contohnya di sini, jitu wasyayarota, aku datang bersama mobil. Jadi dia datang itu bareng sama mobil, gitu, ngendarain mobil. Oh iya, naik mobil gitu dia. Ya. Kalau ini nih, saya mau kasih contoh. Apakah benar dari contoh ya pada lafaz masya atau libu wasajarota itu termasuk contoh maf'ul ma'ah? Apa tidak? Jelaskan mengapa. Ya, itu termasuk maf'ul ma'ah, Gi. Dari kata asyajarota, kan itu pohon-pohon kan. Artinya masya, murid itu berjalan bersama dengan pohon-pohon. Nah,
asyajarata di sini dia termasuk maf'ul ma'ah karena dia tempatnya setelah wawu ma'iyah, letaknya setelah wawu ma'iyah, dan dia nasab. Terus dia juga termasuk proses terjadinya suatu kejadian, kayak murid itu tuh berjalan bersama dengan pohon. Bukan pohonnya berjalan, pohon tetap berhenti, pohon tetap di situ aja, cuman muridnya yang berjalan. Jadi ketika muridnya berjalan, itu bareng sama pohon berjalannya, kayak gitu, Nggi. Oh, begitu ya, Dil. Apakah paham? Ya, Dil, paham. Alhamdulillah. Terus ini nih, ada lagi. Tolong dong berikan contoh dari isim ina dan khobar ina yang dibaca nasab. Isim ina. Nah, kalau misalnya contoh dari khobar kana, itu kayak gini. Kana Zaidun ustadzan. Zaid adalah ustadz. Nah, khobar kana di sini ustadzan karena dia mansub. Itu khobar kana, contoh khobar kana, Nggi. Terus kalau misalnya isim inna, contohnya kayak inna Zaidan qaimun. Sungguhnya Zaid berdiri. Nah, isim innanya di mana, Dil? Yang mana? Yaitu Zaidan. Karena dia isim, termasuk isim inna. Dan dia mansub, nasab. Kayak gitu, Nggi. Kalau isim inna, itu setelah kata inna Zaidan. Setelah kata inna, itu kan ada kalimat Zaidan. Kata Zaidan. Nah, dia kan bentuknya nasab. Dia isim. Jadi, bentuknya harus nasab. Kalau yang tadi, khobar, kana, itu kan posisinya dia khobar. Depannya kana. Jadi, sebut khobar kana. Jadi, dia bentuknya nasab. Kayak gitu, Nggi. Oke, paham. Nah, lanjut nih. Apakah al-mansubat itu berlaku pada jamak muzakkar dan jamak muannas? Jika iya, berikan alasannya. Maupun jika tidak, juga berikan alasannya. Iya, berlaku, Nggi. Kalau misalnya untuk muzakkar, itu contohnya kayak al-muslimuna. Dari kata muslimuna, kalau misalnya mansubnya, itu jadi muslimina. Nah, tanda nasabnya itu ina. Nah, sedangkan untuk mu'anas, dari al-muslimatu. Kan bentuk biasanya al-muslimatu. Untuk bentuk nasabnya jadi al-muslimati. Jadi tanda nasabnya itu ati. Alif dan ta. Kayak gitu, Nggi. Paham? Ya, alhamdulillah paham. Nah, untuk ini pertanyaan terakhir nih. Jadi di dalam al-mansubat itu ada musana dan isimla. Maksudnya seperti apa itu perbedaannya? Dan berikan masing-masing contohnya. Ya betul, di dalam al-mansubat itu kan ada mutsana dan isimla. Mutsana itu kan artinya pengecualian. Ya kan? Berarti hal-hal yang dikecualikan. Contohnya kayak gini. Hadaratulab illa Zaidan. Nah, para siswa itu hadir kecuali Zaid.
Nah, Zaidan di sini dia termasuk mustasna karena pengecualian. Semua murid hadir kecuali Zaid. Nah, dia termasuk contoh mustasna. Nah, sedangkan untuk isimla itu contohnya kayak la toliba fil fasli. Tidak ada seorang siswa pun di dalam kelas. Nah, setelah kata la, setelah huruf la, isim la-nya yang mana? Yaitu toliba, la, poliba, setelah isim la. Jadi isim la-nya itu setelah huruf la. Paham nggak, Gi? Ya, alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Ya, selanjutnya kepada saudari Anggi Laila Syarifah dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Fadilah Syahdanisa. Ya, mulai dari ini dulu ya. Apa itu al-maf'ul bih? Al-maf'ul bih adalah huwa ismu mansubun waqa'a alaihi fi'lu. Maf'ul bih adalah isim mansub yang dibaca nasab yang dikenai sasaran pekerjaan. Nah, selanjutnya al-maf'ul bih ini ada dua bagian nih. Wa huwa qismani zahirun wa mutmarun fadzahirun wa ma taqaddama dzikruhu. Nah, al-maf'ul bih kan terbagi menjadi dua. Ada maf'ul bih isim zahir dan maf'ul bih isim domir. Terus maf'ul bih isim domir ini dibagi lagi tuh jadi dua. Ada domir mutasil dan domir munfasil. Lanjut ya. Nah, untuk yang pertama nih, maf'ul bih isim zahir itu adalah huwa madalah ala musamma. Maksudnya sasaran atau objek yang dinampakkan atau yang terlihat. Seperti contohnya darabtu zaida. Terus rakibtu al-farosa. Wa aqimus sholata wattaqullaha. Nah, itu kan domirnya itu terlihat ya. Kayak Zaidan, Alfarosa, itu kan udah ketahuan banget ya. As-sholat sama Allah. Nah, untuk selanjutnya, yang kedua nih, ada isim maf'ul bi isim domir. Itu adalah huwa manaba'an zahirin. Itu adalah maf'ul bi yang isim domir yang ini sebagai pengganti. Ada domir mutasil sama domir munfasil. Domir munfasil itu yang tersambung dari domir itu yang tidak ada di awal kalimat dan berada di setelah lafaz ila. Jadi dia tidak bisa di awal kalimat gitu. Contohnya kayak misal dorobani. Nah, domir mutasil ini ada 12 nih. Fal mutasilu isna asyara wahia. Apa tuh? Dorobani wa dorobana wa dorobaka wa dorobaki wa dorobakuma wa dorobakum wa dorobakuna wa dorobahu
wadorobaha, wadorobahuma, wadorobahum, dan wadorobahuna. Nah, lanjut kalau yang kedua, domir munfasil. Itu domir yang terpisah dari fiil ya. Contohnya, iya ya kana budu. Nah, domir munfasil ini yang terpisah dari fiil ya, itu ada 12 juga. Wal munfasilu isna asyara. Iya ya, wa iyana, wa iyaka, wa iyaki, wa iyakuma, wa iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahuna. Ya, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan, Fadilah? Ya, ada. Kalau untuk isim domir, kan dia dibagi menjadi dua ya. Al-mutasil sama al-munfasil. Itu contohnya selain dorobani, dalam domir mutasil ada nggak contoh lain? Kayak akromani itu bisa juga dikatakan sebagai domir mutasil. Berarti kalau misalnya domir mutasil itu yang tersambung. Kalau domir yang munfasil itu yang terpisah. Ya. Dari pengertian maf'ul bih sendiri, yang lebih simpelnya kayak gimana sih? Ya, tadi ya yang ini nih. Al-maf'ul bih itu jadi dia kan isi mansub yang dibaca nasab berupa fathah kan nasabnya itu. Nah, habis itu yang berkedudukan sebagai objek setelah adanya fiil dan fa'il. Itu Fadilah. Oh, berarti contohnya kayak yaftahu Muhammadu al-baba. Yaftahu kan itu fi'il mudhari ya. Muhammadnya sebagai fa'il, al-babanya itu baknya maf'ul bih. Ada lagi Dil yang ingin ditanyakan? Ada nggak? Kalau untuk ciri-ciri maf'ul bihnya itu apa sih? Nah, ada di slide ini nih. Ciri-ciri maf'ul bih itu bisa juga dikatakan sebagai ahkamul maf'ul bih, yang dimana ada 4 bagian, yaitu ada al-aslu fil maf'ul bih an yata'akhir anil fa'il. Itu maksudnya asal daripada maf'ul bih dia bisa datang di akhir setelah ada fa'il, seperti pada contohnya wa warisa Sulaimanu Dauda. Sulaiman telah mewarisi Daud. Nah, itu kan berarti terletak setelah adanya fi'il fa'il kan al-maf'ul bihnya ini, berarti di da-nya nih, Dauda. Nah, selanjutnya pada ciri maf'ul bih yang kedua ada waqot ya takot jama alal fa'il. Kadang maf'ul bih bisa mendahului fa'il yang terdapat dua ketentuan nih, ada jawaza dan wujuban. Jawaza itu yang membolehkan, seperti pada contohnya walaqad jaa ala fir'auna nuzuru, dan sungguh telah datang peringatan kepada
keluarga Fir'aun. Jadi yang menjadi maf'ul bih di sini ialah nunnya pada lafaz ala Fir'auna. Kenapa Fir'auna itu enggak tanwin? Karena dia isim ghairu munsharif. Nah, yang ketiga ini waqad yataqaddama alal fi'lu wal fa'ilu. Nah, tetapi maf'ul bih ini juga bisa nih kadang datang lebih dulu daripada fi'il dan fa'ilnya. Maksudnya datang lebih dulu tuh di awal daripada fi'il dan fa'ilnya. Contohnya di sini kan ada dua ketentuan juga tuh, jawaza. Untuk yang kedua nih, yang wujuban, itu kan ada contohnya syagolatna amwaluna wa ahluna. Syagolatna berarti kan ini ya, artinya syagolatna amwaluna wa ahluna, telah menyibukkan kami harta-harta dan keluarga kami. Nah, naknya daripada lafaz syagolatna ini adalah maf'ul bih yang datang duluan daripada fa'ilnya. Jadi kemungkinan bisa susunannya maf'ul bih dulu, baru adanya fi'il dan fa'ilnya yang mengikuti. Terus yang ketiga kan ya, yang ketiga waqad yataqaddama alal fi'lu wal fa'ilu. Itu ada jawaza dan wujuban. Jawaza itu untuk contohnya fariqon hadallah, Allah telah memberikan petunjuk. Fariqonnya itu berarti konnya dia maf'ul bih, hada fi'il dan Allah fa'ilnya. Untuk yang wujuban contohnya ayyama tad'u falahul asmaul husna. Maksudnya gini, jika ingin berdoa kepadaku harus dengan nama-nama yang baik gitu. Jadi ayyama itu kan kalimat syartiyah ya. Nah, mana itu maf'ul bih ini maf'ul bih muqaddam yang wajib diletakkan di depan sebelum adanya fi'il fa'il. Gitu. Nah, untuk yang keempat itu cirinya wa minhu ma'ut maru amiluhu. Apa itu maksudnya? Jadi ialah maf'ul bih itu sesuatu yang didomirkan dan disembunyikan amil-amilnya. Jadi penempatannya itu maf'ul bih mansub kan, terus dinasobkan oleh amilnya yang disembunyikan. Biasanya amilnya terdapat pada dua ketentuan yang disembunyikan. Ya, seperti biasa ada jawaza dan wujuban. Jawaza itu contohnya qalu khairan. Nah, mereka berkata kebaikan, kan itu nggak nyambung ya. Jadi ada amil yang disembunyikan, nah itu pada lafaz anzala. Nah, kalau ditambahin qalu anzala Rabbuna khairan. Mereka berkata, Tuhan kami menurunkan kebaikan. Nah, jadi amil yang membuat dia mansub itu yang disembunyikan. Kalau untuk yang wujubannya Zaidan darabtu
gula mahu. Zaid telah kupukul pelayannya. Nah, itu maksudnya seperti isim domir yang berkaitan dengan amil yang mustagol disembunyikan. Jadi maf'ul binya itu terdapat pada huruf hu-nya, pada lafaz gula mahu. Untuk bentuk maf'ul bi kayak gimana, Gi? Enggak, dia kan nasab ya. Dia kan tanda irob nasab. Jadi yang berupa harokat fathah apabila bentuknya isim mufrad atau tunggal dan jamak taksir. Nah, kalau terus juga nih ada pada alif apabila dia dalam bentuk asmaul khamsah. Kalau selanjutnya yang tanda kasroh dalam bentuk jamak muannats salim. Terus ada ya yang menjadi tanda nasabnya pada maf'ul bih apabila dalam bentuk jamak muzakkar salim atau isim tasniyah. Oke. Insya Allah nempel ya. Amin, alhamdulillah. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita masih dalam proses pembelajaran. Haza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.